Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang peluang yang berupa laporan hasil pemecahan belajar siswa untuk siswa kelas 12. Di sini ada lembar kerja peserta didik. Yang pertama itu adalah mengenai kompetensi dasar, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang bersyarat, kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian majemuk. Dengan kompetensi pengetahuannya, mengelola, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di rumah secara online maupun di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian kompetensi pengetahuannya bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Petunjuk umumnya adalah yang pertama berdoa dulu sebelum mengerjakan LKPD, kemudian bacalah kegiatan secara urut dan teliti, pahamilah setiap kegiatan yang dilakukan, kemudian siswa dapat menentukan peluang dari suatu kejadian sehari-hari. Landasan teori, yang pertama kaidah pencacahan, yang kedua peluang suatu kejadian. Alat dan bahan yang diperlukan, dadu 2 buah, kemudian gelas, kalkulator, uang logam, dan alat tulis. Berikut tentang percobaan pelemparan dadu. Yang pertama itu masukkan 2 buah dadu ke dalam gelas, kocok dan jatuhkan ke mejamu. Berapakah jumlah mata dadu yang muncul? Nah, berikut ini ada tabel yang kamu salin ke lembar kerja. Kita ingin mencatat 10 kali percobaan dan mencatatnya itu yang jika jumlah mata dadu yang dikocok itu keluarnya lebih dari 5, itu ditulis iya. Kemudian apabila kurang dari 5, ditulis dengan tidak. Nah, di sini ada contoh pelemparan yang pertama, itu ternyata jawabannya adalah iya. Berarti mata dadu yang keluar pada percobaan pertama ini adalah di atas 5. Nah, kamu teruskan percobaan kedua, percobaan ketiga, percobaan keempat, dan seterusnya sampai percobaan yang ke-10. Kamu catat hasilnya di lembar kerja ini, apakah iya atau tidak. Nah, yang berikutnya adalah mencari nilai rata-rata dari frekuensi relatif dengan tabel di samping. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita mencari jumlah mata dadu itu lebih dari 5. Kalau tadi percobaan pertama jawabannya iya, berarti sesuai dengan munculnya mata dadu, yaitu yang dadu pertama 1 dan dadu kedua 5, kalau dijumlah itu 6. Nah, frekuensi relatifnya banyaknya muncul mata dadu lebih dari 5 dibagi dengan total percobaan. Jadi, mata dadu pertama 1, mata dadu kedua itu 5, sama dengan 6, dibagi dengan 10 kali percobaan, yaitu 6/10 atau 0,6, atau kalau dihitung sampai 3 desimal adalah 0,600. Nah, percobaan yang kedua itu mata dadu pertamanya muncul 2, mata dadu keduanya muncul 5, berarti 2 ditambah 5 itu sama dengan 7 dibagi dengan 10. Kemudian 7/10 itu sama dengan 0,7 atau 0,700. Nah, sekarang kamu lanjutkan percobaan ketiga, keempat, kelima, keenam,
sampai dengan percobaan ke-10. Kamu hitung berapakah frekuensi relatifnya, dihitung sampai dengan 3 desimal. Nah, kemudian berikutnya adalah ruang sampel. Tadi ada uang logam, dilambungkan bersama-sama, ada 2 buah uang logam, kita ingin mencari ruang sampel dan banyaknya ruang sampel. Ya, ruang sampelnya itu adalah angka-angka, kemudian yang kedua angka gambar, kemudian gambar angka dan gambar-gambar. Ruang sampel itu adalah ruang sampel yang terdiri dari 2 sisi mata uang logam. Ya, kemudian banyaknya ruang sampel itu adalah banyaknya sisi dari berapa buah uang logam itu. Kalau uang logamnya ada 2, berarti banyaknya ruang sampel ada 4. Karena satu sisi uang logam terdiri dari 2 ruang sampel. Berikutnya adalah tentukanlah banyaknya titik sampel dari percobaan pelemparan 2 uang logam yang dilemparkan secara bersama-sama. Jadi kita ingin menentukan titik sampelnya, yaitu percobaan pertama, misalnya angka, kemudian percobaan kedua yang keluar itu angka lagi, berarti titik sampel dari uang logam itu adalah angka-angka. Kemudian yang berikutnya percobaan pertamanya angka, percobaan keduanya gambar, berarti angka dan gambar. Percobaan ketiga gambar dan angka, berarti GA. Kemudian percobaan keempat itu gambar, percobaan keduanya gambar, berarti gambar-gambar. Jadi banyaknya titik sampel dari 2 buah uang logam yang dilemparkan bersama-sama ada 4, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Itu kalau 2 buah uang logam. Misalnya kita ingin mencari 3 buah uang logam dilemparkan secara bersama-sama. Berapakah banyaknya titik sampel? Berarti yang ada ini ada 4, ditambah 1 lagi uang logam, yaitu angka dan gambar. Berarti nanti titik sampelnya ada berapa? Ada 6. Ya, jadi kita tuliskan di sini angka, angka, angka misalnya. Kemudian angka, gambar, angka, dan tambah di sini 1 kolom dan 1 baris. Ada angka, ada gambar. Nah, kira-kira sudah bisa dipahami ya. Kalau ada 4, kalau ada 2 uang logam, titik sampelnya ada 4. Tapi kalau ada 3, titik sampelnya berarti ada 6. Ya, gitu. Nanti kesimpulannya, berarti untuk mencari frekuensi relatif dari percobaan 2 buah dadu itu adalah banyaknya muncul mata dadu lebih dari 5 dibagi dengan total percobaan total ya, bukan sekali percobaan, tapi kamu misalnya ingin mencari 5 kali percobaan berarti per 5. Kalau ingin 10 percobaannya berarti per 10. Nah, ruang sampel itu adalah semua kejadian yang terjadi pada 2 sisi mata uang logam. Tadi kita contohkan uang logamnya ada angka dan gambar. Berarti ruang sampelnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Berarti ada 4. Nah, sekarang banyaknya ruang sampel. Banyaknya ruang sampel itu dari mata uang logam ditambah dengan uang logam yang pertama ditambah dengan uang logam yang kedua. Berarti banyaknya ruang sampel ada 4 karena satu uang logam tuh ada 2 sisi. Kalau 2 uang logam berarti ada 4 sisi. Kalau 3 uang logam berarti ada 6 sisi. Nah, banyaknya ruang sampel itu tergantung berapa banyaknya sisinya. Terus, titik sampel. Apa titik sampel? Titik sampel itu artinya berapa titik yang dipunyai oleh uang logam itu. Jadi, titik yang pertama adalah angka, titik yang kedua dibaliknya adalah gambar. Nah, kalau ada
satu uang logam berarti hanya ada 2 titik sampel. Tetapi kalau ada 2 uang logam, berarti ada 1 muncul lagi. Ada angka dan ada gambar. Berarti ada 4 titik sampel. Kalau ada 3 uang logam, berarti titik sampelnya ada 6. Nah, seperti itu ya, anak-anak. Mungkin bisa dipahami. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat dan bisa nanti kamu ingat untuk menjawab soal-soal selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.